Could you be the one? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat catatan Alif Ghazali dimanapun anda berada. Oke, saya mau sharing teman-teman terkait menjadi seorang CMO. Saya bekerja sebagai seorang CMO itu ada sekitar 7 bulan teman-teman. Jadi saya akan bercerita terkait secara lengkapnya ini teman-teman, dari bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima, dan sampai dengan ketujuh. Oke. Dimulai dari bulan pertama. Di bulan pertama saya bekerja sebagai CMO itu tantangannya super sih teman-teman. Jadi kita diberikan 3 bulan untuk training jalan ya, kerja sambil training. Jadi benar-benar belajar 3 bulan ini, dan sistem gajinya pun masih UMK. Gajinya normal, gaji training itu UMK di Lombok waktu itu 2.150.000. Ya kita buka-bukaan aja soal gaji. Jadi 2.150.000. Bekerja sebagai CMO itu bisa dibilang gampang-gampang sulit, karena tantangan psikis itu yang lebih keras teman-teman. Dan sebagai seorang CMO itu harus siap bekerja di lapangan, tidak takut panas, kehujanan, tetap harus turun teman-teman. Dan yang paling penting juga sinyal, karena kita bermain dengan sistem. Di bulan pertama saya kewalahannya minta ampun, bulan kedua kewalahan juga, bulan ketiga kewalahan, tapi mulai bisa di manajemen karena pengalaman dari bulan pertama dan bulan kedua. 3 bulan ini saya benar-benar bekerja dengan gaji UMK 2.150.000 3 bulan. Mulai pada bulan keempat saya bekerja sebagai CMO. Di bulan keempat ini saya mulai ada tantangan gitu. Tantangan dalam artian saya disuruh mencari nasabah juga. Nasabah di bulan keempat itu saya harus punya nasabah. Nggak ditargetin sih saat itu. Yang penting ada untuk dimasukkan ke dalam sistem lah gitu. Akhirnya dengan teman saya kan nggak tahu nih gimana caranya jadi seorang marketing. Akhirnya diberikan oleh teman saya, ini ada nih satu nasabah buat kamu ya. Baik banget teman saya, dikasih satu nasabah untuk dimasukkan ke data, tapi untuk gajinya tetap saya yang survei segala macam, tapi gajinya tetap saya berikan ke dia karena tetap murni nasabahnya dia. Jadi seorang CMO itu juga dibebankan teman-teman. Banyak teman-teman yang bertanya apakah CMO juga mencari nasabah atau tidak. Oke, saya jawab bahwa seorang CMO juga dibebankan oleh perusahaan, diberi tugaskan, bukan dibebankan, diberi tugaskan oleh perusahaan ada nasabah teman-teman. Tetapi tidak seperti marketing. Tapi seiring berjalannya waktu teman-teman nanti jadi sendiri, dapat nasabah, bisa sendiri nanti di tengah jalan ya. Lanjut di bulan keempat itu saya dapat nasabah formalitas. Jadi yang saya survei itu ada temennya gitu. Nasabah yang saya survei ada temennya, kebetulan dia mau ngambil motor gitu. Nah lewat saya jadinya jadi nasabah saya melalui marketing. Saya kasih nasabah ini. Nah, tapi tetap nasabah saya gitu teman-teman istilahnya. Di bulan kelima saya dapat bonus. Nah, di bulan kelima itu selain bonus tunjangan dari ACC approve 4, kalau di perusahaanku itu ada 40 approve tiap bulannya, itu ada gaji tambahan teman-teman. Terus di bulan keempat itu kalau nggak salah masuk ke rekening itu ada sekitar 5 juta, gajinya 5.200.000-an ya kalau nggak salah. Wah itu udah saya pakai buat senang-senang lah sama teman-teman, karena ngerasa bahwa gajiku ternyata tinggi gitu ya. Lalu lanjut di bulan ke-6. Di bulan ke-6 itu udah nggak megang nasabah karena sudah mulai ada tanggungan. Di bulan ke-6 mulai
mulai ada yang nunggak teman-teman di bulan ke-6 itu. Jadi angsuran nol lah istilahnya ya. Jadi saya sudah dapat nasabah, saya sudah survei dan saya ya kesalahan saya survei tidak terlalu teliti, tapi itu wajar. Mulai ada kendala di bulan ke-6. Mungkin rata-rata ya seorang CMO itu banyak mendapatkan kendala nunggak karena CMO itu ada 6 bulan tanggungan ya di perusahaanku ya, ada 6 bulan tanggungan. Jangan kita itu kolaborasi dengan kolektor, jadi tetap tanggungan kolektor juga, tapi sisi lain itu tanggungan survei juga itu selama 6 bulan. Jadi di bulan ke-6 itu benar-benar saya juga ikut jadi kolektor gitu teman-teman. Di lain sisi saya juga jadi seorang surveyor. Saya ikut nagih barang kolektor. Tapi gaji di bulan ke-6 itu saya dapat juga sekitar 4 jutaan, agak menurun. Dan di bulan ke-7, bulan terakhir saya bekerja, bulan saya akan resign, di situ saya dapat gaji terakhir dengan gaji yang lumayan teman-teman. Kebetulan saya kerjanya giat di bulan ke-7, dapat gaji sekitar 7 jutaan teman-teman. Memang kalau teman-teman benar-benar giat sebagai seorang surveyor, benar-benar profesional sebagai seorang CMO, teman-teman bakal dapat gaji yang setimpal dengan pekerjaan teman-teman. Jadi tidak usah ragu. Gaji 7 juta itu saya dapatkan itu benar-benar karena banyaknya approve dan tidak ada tunggakan sama sekali bulan ke-7. Benar-benar lancar. Tidak yang angsuran 0 kemarin itu sudah lancar bayarnya. Saya dapat 7 juta teman-teman. Serius, saya dapat 7 juta. Dan teman-teman kalau ingin bekerja sebagai seorang CMO harus benar-benar profesional. Jadi CMO itu adalah profesi sendiri teman-teman. Dia itu seorang CMO sebenarnya punya komunitas se-Indonesia. Kalau teman-teman sudah menjadi seorang CMO, banyak-banyak belajar lah teman-teman. Apa saja tupoksinya, apa saja SOP itu seorang CMO harus belajar tentang undang-undang juga teman-teman. Karena di jalanan itu butuh banget undang-undang seorang CMO. Tidak asal kerja teman-teman. Oke, jadi itu pengalaman saya selama dari bulan pertama hingga bulan ke-7 menjadi seorang CMO. Oke, semangat buat teman-teman CMO. Semoga teman-teman sukses dan bisa menjadi seorang CMO yang profesional dan mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.